Itu mbak fotonya? Nggih, gini iki fotone. Oh, ini Gus Maksum ini Ning beli. biyen dereng enten komisi minta nonton biyen lah. Oh ya, jadi Gus Maksum itu Pagar Nusa itu untuk saat ini akan mungkin nggak muncul seorang wali Allah seperti zaman-zaman dulu lagi. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa si A atau beliau atau siapapun itu calon wali atau wali Allah, Pak? Bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Monggo jadi pun jelaskan. Kalau kita manusia biasa nggak bisa. Yang bisa mengetahui itu ya para wali. Kata-kata apa dari Gus Maksum pada waktu itu yang masih jenengan ingat sekali dan berkesan sampai saat ini, Mbak Suryo? Ya dulu ya cuman mengatakan aja, kamu itu kalau nulung orang yang ikhlas itu aja sudah. Satu kata dari Iya, satu beliau. kata aja ya. Jadi Kamu kalau niat nulung orang yang ikhlas itu aja itu. itu yang masih jenengan berkesan ya? Cuma hanya itu saja, nggak Luar ada yang biasa. lain. Jadi beliau mengatakan, nek kalau jenengan istilahnya gimana manggilnya, Nyun Sewu? Jalan, Manggilnya jenengan le nggih Gus. oh, Mereka gimana Gus? pas jenengan diucap itu perkataannya gimana? Apa Kakang kali Oh, kowe nyeluk niku. Kang jenengan pripun? Kang, besok lagi pisah karo aku. Kowe nek upamane kepengin nolong-nolong wong ya sing ikhlas lho. Ora ikhlas ora teko emang kesel tok. Kata-kata yang masih jangan berkesan dari Enggak, ini seorang tok, beliau menipu. Gus Maksum seperti itu ya? Cuman hanya itu enggak ada yang Kang, lain. nek kamu nulung orang yang ikhlas gitu. Nah, cuman hanya itu aja. Masya Allah ya. Artinya kata-kata singkat tapi kalau diterjemahkan menjadi luar biasa itu ya. Jadi makanya sekarang ini kalau saya toh Ya, Assalamualaikum Mbak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa Fajar Samsu MJTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kami ya MJTV untuk berbincang-bincang santai menjelang sore hari ini bersama beliau Mbah Bayu Suryo. Mbah, ngaten Mbah, ini berkaitan dengan tayangan-tayangan yang telah kami tayangkan dahulu. Tentunya banyak yang bertanya, artinya Mbah Bayu Suryo itu beliau itu sinten sih, dalam arti kata ingin tahu sepertinya dari Alamat aslinya ya. ya, ingin tahu Aslinya. sejarahnya juga. Monggo Mbah. Saya itu dari Jawa Timur. Dari Desa Kediri, dusun Kabupaten Kediri, Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Jadi berseberangan dengan Maksum itu dusunnya. Kalau dia itu di Kanigoro, saya di Pelas, cuman satu kecamatan. Nyun Sewu, Maksum maksudnya apa? Gus Maksum itu. Oh, Gus Maksum. Oh, bersama Jadi Gus kalau Maksum. dia kan di Kanigoro Iya, dusunnya. iya, iya. Kalau saya kan di Pelas. Iya. Sama-sama satu kecamatan di Keras. Ya, Gus Maksum ya. Satu kecamatan. Dia tuh di Kanigoro. Iya. Jadi artinya di daerah Kediri ya, Iya, di Kediri. di Kedirinya. Boleh tahu mungkin sepertinya Mbah Suryo ini kan senang spiritual. Artinya dulu Iya, pernah biar mantap kita tak kenal maka tak sayang. Mungkin pernah berguru ke sinten Pak Mbah Suryo? Kalau saya dulu itu cuma ngaji biasa, orang kecil seperti saya itu ya. Pertama yang ngaji di desa itu aja. Cuman setelah itu ya kita ngikut cari pengalaman, ya cari ilmu. Kita itu ke Lirboyo Kediri. Nah, jadi waktu masih yang ngasuh itu kan Romo Yai Makrus dulu itu loh. Nah, jadi saya ke situ. Saya itu ya cuma hanya dapat dikit karena apa? Kita itu sadar. Karena kita itu kan seperti turun pitik kampung. Jadi walaupun bagaimana kan tetap nggak bisa seperti turun Bangkok. Tapi kalau disamakan dengan Maksum kan beda. Kan dia itu kan turun dari pitik Bangkok. Walaupun bagaimana tetap Bangkok. Ya, Masya Allah. Iya, kalau kita pitik kampung, walaupun ke kecantilan ya kampung tetap. Gitu loh. Karena apa? Dia itu kan dari nenek moyangnya kan sudah kiai besar semua. Iya. Karena kan dia itu kalau Kiai Makrus kan bukan anaknya, bukan. Anaknya itu Kiai Johari sekarang ini itu anaknya memang. Kiai ya. Kalau Kiai Johari yang dulu yang bapaknya Makrus itu kan bapaknya siapa?
Maksum itu kan Kiai Johari, jadi menantu. Kalau yang asli dari Lirboyo itu kan ibunya Maksum. Jadi ibunya Maksum itu adiknya Kiai Makrus kan itu. Jadi kan dia kan sama, sempat dulu itu ngajinya sama dengan kita dulu. Cuman kita belajar terus, dia itu jarang belajar. Kemudian walaupun dia jarang belajar karena turun pitik Bangkok, ya tetap dapat ilmunya. Kalau kita itu kampung, walaupun kecantilan tetap kampung tetap itu. Enggak apa-apa, teman kita nyadari. Mungkin ya ada apa kan kita nggak tahu. Karena untuk dipikirkan aja. Karena kalau kita mencari ilmu itu jangan kena kotak aja, kotak kosong kok. Kita mencari ilmu, mencari kotak kosong yang isi ini ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita tekun, kita isi sendiri ya penuh, kita enggak ya enggak, kan begitu. Cuman kan kekuatannya itu kan berbeda. Lagi kita menunggu kepada Allah itu aja kan banyak syaratnya. Pertama, tempatnya harus kita bersih. Itu bisa dibersihkan, dicuci, diapa itu bersih. Yang kedua, pakaian kita harus bersih. Itu masih bisa. Karena apa? Dicuci aja sehari 2 kali, sabun itu sudah bersih, sudah hilang dari najis. Yang ketiga yaitu badan kita itu kotor apa enggak. Nah kita bersihkan bisa, biasa, mandi keramas itu, mandi jenabah itu sudah bersih itu tuh. Nah setelah itu kita ngayat kepada pikiran kita, waktu kita minta kepada Allah itu bersih apa enggak pikiran kita itu. Nah, itu bisa dibersihkan sementara waktu kita minta bisa. Cuman yang kita belum bisa itu kan masalah yang kita makan itu ada barang yang kotor apa enggak. Ya kalau kita sekarang sudah tahu najis, mutlak, mubah, apa itu bisa tahu sekarang. Orang tua dulu kita makan kita itu ada kecampuran barangnya kotor apa enggak di situ loh. Itu yang kita nggak bisa itu. Beda kalau dengan para wali, beda dengan para ulama, aulia itu beda. Makan anaknya diperhatikan. Di dalam perut aja sudah diperhatikan. Untuk anaknya. Apalagi waktu membuat aja sudah diperhitungkan. Barang yang bersih. Nah, kalau para aulia, para wali dulu kan, misalnya kan mau campur dengan istrinya aja, mandi keramas dulu malam, tengah malam. Ambil air wudhu, sholat tahajud sama-sama, sudah itu baru buat. Nah itu kan beda. Kalau manusia kan seperti sekarang ini kan cuma hanya tamtem aja, nggak mikir di situ. Lah di situlah kita harus sadar. Namanya para turunan para wali itu minta itu 1 minggu dikabulkan. Kita itu setahun dikabulkan, alhamdulillah itu aja kok. Itu loh kalau saya menyadari. Untuk cerita singkatnya ini, Mbah Suryo dulu pernah berguru ke Lirboyo ya? Iya, Lirboyo. Kalau bisa tahu berapa tahun itu, Pak? Kita itu selesai 3 tahun lah, kita selesai karena sudah G30S itu saya sudah berhenti ya. Jadi jenengan sebelum G30S itu ya? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Sebelum G30S. Dengan Mbak Ali Marus, Mbak Yai Ali Marus ya? Kiai Makrus. Makrus, Masya Allah, maklum Pak. Kemudian dengan diberi tugas apa Mbak waktu itu Mbak? Diberi apa? Di pondok. Enggak apa-apa yang diberi tugas kan Maksum dulu itu. Oh Maksum ya? Iya. Jadi lurah pondok dulu itu. Gus Maksum sudah di luar pondok dulu ya? Ya. Artinya beliau itu yang ngetuai di pondok itu cuman. Kalau boleh, beliau juga nyonsewu Yuswa seumuran sama jenengan ya? Tua sana setahun lah kira-kira. Tua Maksum setahun lah kira-kira. Kalau beliau masih nyonsewu, beliau sampun apa? Gus Maksum. Sekarang sudah mati terus. Sudah mati. Artinya kalau beliau masih sehat bugar berarti masih seperti jenengan nanti mungkin ya? Nggih sak kakang kula gedhi. Berarti jenengan Mbah Suryo nggih panjang umur niki. Alhamdulillah, ini barokah dari Allah ini. Padahal Gus Maksum di atas jenengan ya? Nggih, mboten nggih di atas kula kacek setahun tua piyambake. Oh, iya. Artinya waktu beliau jadi santri pondok ya sangat dekat dengan Mbah Suryo. Iya, satu kamar dulu. Satu kamar. Oh.
orang 8 isinya itu satu kamar. Artinya memang beliau memang sudah derajatnya tinggi. Iya. Memang dari keturunan zuriahnya Iya. para yai ya. Iya. Dulu kan sekolahnya aja, sekolah SR itu dia itu kelas 2, saya kelas 1. Semaksum ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya memang dia sudah kelihatan ya. Iya memang. Ilmu-ilmunya. Lagi mau ninggalnya aja ya. Mau ninggalnya itu saya ke sana kok. Waktu Gus Maksum itu Iya, saya ke sana. ya? Saya masih musafir tapi. Oh, masih musafir, Ya. tapi mendengar terus dengan langsung ke sana ya. Mboten kula terasa seperti kraos niku. Wah, aku pengen sowan rono ngoten. Ternyata Gus Maksum mau situ. Nggih, mau sedo kurang 3 bulan lah paling. Oh, gitu ya. Setelah saya berjalan sampai Madura itu dia sudah nggak ada lagi. Saudara, ini intinya dulu pondok, Ya, intinya satu pondok, ya. ruangan mungkin ya. Iya, satu ruangan. Tempat tidur istilah ya. Iya. Dengan Gus Maksum ya. Iya, satu kamar. Lirboyo ya. Oh. Beliau Itu kan bukan asli Lirboyo, itu kelahiran itu kan di Kanigoro dia. Negoro ya. Kanigoro, Jabang, Pelas itu loh. Oh, iya. Artinya beliau memang sudah kelihatan ya. Iya, satu kecamatan. Dia itu kan kebal dari kecil itu dari lahir. Gus Maksum Kebal dari lahir itu. kebal dari lahir. Iya. Apa cerita-cerita apa, peristiwa apa yang jenengan, oh ternyata dia kebal, apa yang jangan ketahui, apa mungkin bisa Kan tiap sekolah dulu itu kan cuman gelut aja dia tuh yang seneng. Gus Maksum dulu tukang gelut. Iya, tukang gelut. Cuman kan gelut dulu dengan sekarang kan beda. Sekarang kan dendam. Kalau dulu kalah ya sudah, besok lagi itu aja. Kesatria ya. Iya, begitu. Kalau dulu itu sekarang umpamanya pulang sekolah gelut, sudah kalah, besok berani lagi gelut lagi. Sebenarnya itu aja, nggak ada dendam-dendam, nggak ada. Berarti Gus Maksum dulu disini tukang gelut ya. Nah, itu kan gelut memangnya. Tapi intinya dia tetap mendapatkan kewaliannya, tetap Iya, dapat ya. tetap itu. Soalnya ibunya itu ampuh juga, ibunya itu. Ibunya Gus Maksum kalau boleh tahu dari pondok mana? Artinya dari putra dari pondok mana? Itu kan dari adiknya Yai Magrus itu. Oh, adanya dari Maksum. Oh. Jadi itu ampuh juga itu wong Toge 30S itu dibakar rumahnya dengan PKI nggak empan kok. Rumah dalamnya? Iya, Dalamnya dia kan ibunya di dalam. Iya. Gus Maksum di pondok waktu itu. Nah, itu dibakar rumahnya itu dengan PKI itu nggak mempan itu. Masya Allah, Pak saking kasih bensin itu nggak mempan. dahsyatnya ilmu dari Allah ya pada waktu Iya itu ya. itu. Masya Allah ya. Itu kenyataan bukan cerita-cerita ngawur itu bukan. Benar-benar menyaksikan sendiri ya. Yang memang benar itu. Dibakar nggak mempan Nggak rumahnya ya. mempan itu memangnya. Memang pemirsa ini senang mendengar hal-hal yang begini, Mbah. Artinya mengetahui benar-benar kiai asli Nusantara yang memang dulu berjaya. Iya. Artinya dari keturunan kiai dia memang sudah mempunyai kewaliannya ya. Iya memang. Keberkahannya, kemarifatannya, dan Iya. mungkin berarti beliau termasuk Gus Maksum mungkin termasuk kan ya. Kiai juga jadab ya. Juga jadab, juga kedikjayaannya juga. Iya, dari dulu itu memang dari kecil lah itu. Nah, putra-putranya yang sekarang, Mbah, kalau boleh tahu, Mbah, saya Putra kan siapa? nggak tahu sejarah Maksum. sampai sekarang ini yang Nggak masih. punya anak dia itu. Nyun Gus Maksum nggak Cuman anak ngambil dulu itu perempuan itu anak siapa nggak tahu. Oh, Nyun Gus Maksum itu istrinya orang Nyun Sewu? Nah istilahnya orang pondok situ dulu juga. Oh, tapi nggak punya. Nggak punya anak. Artinya ujian dari Allah sih ya. Ya nggak punya anak karena apa? Ya semua itu kan dari Allah semua toh ya. Iya, iya. Cuman semua itu kan pakai apa waktu dulu ya karena ampuh. Kan dia itu kan pakai ringin sungsang dulu itu. Gus Maksum punya Punya jadi ringin sungsang juga sudah kebal punya jadi itu juga. dari mbahnya apa beliau nyari sendiri? Enggak tahu aku itu tahunya itu. Dia bercerita ke jenengan? Hah? Bercerita ke jenengan? Iya dulu itu memang iya kan sudah saya suruh dulu itu. Bloko gitu ya. Ya buang aja itu ringin sungsang biar punya anak. Enggak mau dia sudah. Itu. Oh, berarti Gus Maksum Lirboyo sangat dekat dengan jenengan ya? Lah ya dekat dulu itu satu apa Oh, ibaratnya gelundang-gelundung nang kamar sih ya. iya. Kalau Iya kan? rumahnya juga kan dekat cuman kegangan satu desa lah cuman saya. Jenengan pernah menasihati beliau untuk membuang ilmunya itu. Iya. Biar punya anak. Enggak punya. Enggak, biar punya anak, ilmunya biar hilang. Dibuang dulu kan itu. Terus beliau menjawab, Sudahlah enggak apa-apa sudahlah. Nanti anak Allah yang memberi nantinya kan begitu. Masya Allah, beliau artinya ketawitannya luar biasa ya, artinya yakin nanti ya. kan Allah memberinya itu. Di
gitu lah, nggak punya anak dia. Luar biasa ya. Banyak di di Google mungkin ada ya foto beliau ya. Ada di Lirboyo kan ada di Google itu sekarang. Gus. Tapi dulu kan belum seperti itu. Dulu itu pondoknya kan cuman nggak besar dulu itu. Itu mudah cari kangkung-kangkung, cari genjel dulu itu. Lirboyo ya. Iya. Kan sekarang kan sudah nggak ada lagi. Sudah jadi rumah-rumah semua. Berarti Gus Maksum itu sifat yang paling menonjol apa? Untuk apa, sangat setia kawan, apa dermawan atau gimana beliau ini sifatnya? Apa tegas, apa galak, apa gimana? Kalau tegas memang tegas, dia itu kan disiplin. Disiplin dia itu. Maksum itu disiplin. Di pondok pun begitu juga. Disiplin ya? Disiplin dia itu. Cuman kalau satu suruh ngaji susah dia itu. Gus Maksum ngajinya susah? Iya. Istilahnya nyun sewu, mohon maaf, nakal ya? Iya disuruh ngaji, kawan-kawan ngaji dia tuh nggak, kadang cuma tidur. Oh, tapi mungkin Allah memberi ilmunya lewat tidur itu ya? Ya mungkin. Kemarifatannya Kita nggak ya? tahu ya. Gitu. Makanya sudah aku katakan, kalau dia itu kan asli turun dari Pitik Bangkok. Kalau kita dari Pitik Kampung, dari Pitik Kampung itu mau ngejar-ngejar bagaimana ya ketantilan nggak bisa toh. Tetap memang Bangkoknya ya? Nah, terus artinya Bangkoknya. keturunannya beliau memang sudah dari zuriat yang dari ayam Bangkok. zuriat yang kewaliannya luar Ya, biasa ya? begitu. Oh, Masya Allah. Jadi ini biar pemirsa tahu sendiri dari istilahnya dengan apa ya istilahnya dari sahabatnya beliau ya, Bukan cerita, ini nyata memang begitu yang saya kenyataan ya, alami. karena kan pemirsa MJTV atau Timanun belum tentu mendapatkan ini dari internet, belum tentu. Iya. Artinya teman-teman yang rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya sama santri yang seperti beliau ini belum tentu dalam tanda kutip masih ada. Iya. Gitu kan. Tadi kan mendengar sendiri dari Mbah Bayu Suryo ini yang dulu sekamar apa Satu kamar dulu cuman satu kamar dengan itu. Gus Maksum dengan satu kamar, dan beliau sebagai santri apa tadi, pondok apa? Atau Lurah Pondok. oh intinya saya lupa, saya mau bilang ketua kelas lurah pondok ya. Iya, Lurah Pondok. Masya Allah luar biasa ya. Jadi Lurah Pondok. jadi memang beliau antik tapi Memang dari kecil dia tuh memang kuanggap hebat tuh dari kecil itu. hebat ya. Oh, Rambutnya itu dari sekolah SR dulu nggak dicukur juga kok enggak. gondrong gitu ya. Ya pokoknya panjang rambutnya dari kecil, rambut dari bawaan itu. Kamu dari bawaan gondrongnya ya. Oh, Dari bawaan tuh nggak dicukur-cukur itu. maksud dari bawaan dari kecil memang rambutnya sama Pak Yainya, ayahnya juga memang nggak motong ya. Loh, memang nggak bisa dipotong itu kok. Nggak bisa dipotong saking Enggak. ketinggian ilmunya dari Allah ya mungkin ya. Ya itu memang dari Allah gitulah. Mau dipotong nggak bisa itu. Ya. Itu mbak fotonya. Nggih, gini iki fotone. Oh ini Gus Maksum ini Ning beli. biyen dereng enten komisi minta nom to biyen lah. Oh ya, jadi Gus Maksum itu Pagar Nusa itu memang beliau yang Memang mendirikan beliau ya? yang negakkan. Bukan dari mbahnya ya. Ah, enggak. Oh. Enggak ada. Pagar. Dulu kan cuman silat itu dulu kan TTKDH. Nyun sewu. SH, Singkatannya apa singkatannya? TTKDH itu kan yang tegaan silat dari Jawa Barat. Oh. Kalau SH kan dari Jawa Timur, itu loh. Terus Gus Maksum mendirikan Pagar Nusa ya? Iya, Pagar Nusa. Jadi silatnya SH itulah. Ya. Sebentar. Jadi kalau kita sebagai generasi hamba Allah, artinya dari orang yang senang-senang spiritual, mungkin masukan dari Mbah Suryo ini hikmah apa atau sejarah seperti apa dari beliau seorang Gus Maksum yang bisa kita ambil? Kalau dia itu kan, kalau namanya jaroh-jaroh dia itu kan nggak seberapa. Artinya? Nah, artinya dia itu ya cuman hanya nggak seperti kita sekarang ini, enggak. Sama hanya berdoa gitu teman. Kalau kita kan jaroh keliling itu. Kalau beliau? Kalau dia kan cuma berdoa aja, paling ke tempat leluhurnya dia, hanya itu aja teman. Dia nggak mencari-cari ziarah kemana-mana ya? Enggak. Hanya mencari leluhur-leluhurnya. Iya, hanya itu. Karena secara pastinya otomatisnya leluhurnya saja sudah
dalam tanda kutip hebat kan gitu. Ya, ya di situ. Oh, gitu ya. Kalau kita itu kan sekarang kan cuma cari karomahnya aja. Iya. Disesuaikan dengan karomahnya itu. Ada orang mengatakan, wah kamu itu kalau ziarah itu harus ke tempat orang yang kamu ziarahi. Itu enggak begitu sebetulnya. Kamu kalau ziarah gimana, Pak? Harus ke tempat makamnya toh. Iya, ya. Itu sebetulnya itu cuma hanya sunnah, itu enggak wajib. Nggak wajib ke sana ya? Enggak. Misalnya saya lagi di tempat tidur, saya bisa berziarah ke sana. Oh, bisa. Caranya gimana? Nah, caranya ya itu tadi. Kita seperti membayangkan- kirim Fatihah itu. Bayangkan makamnya atau wajahnya atau Al-Fatihah atau gimana caranya? Iya sampai itu Al-Fatihah saja. Jadi iya. umpamanya seperti Sunan Kalijogo itu lah. Illa ruhi yang Sunan Kalijogo ahli kubur sampai itu. Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Sampai. Berapa kali? Yo terserah kita lah, terserah kemauan kita. Artinya itu yang kita ikhlasnya berapa itu. Akan sampai walaupun di tempat tidur. Itu sampai. Keadaan itu sampai. Artinya tidak harus jauh-jauh ke sana juga Enggak. bisa sampai. Nah, cuman kalau ada yang kita pernah kan berdebat masalah itu, jadi dikatakan harus sampai. Terus saya tanyakan, kalau orangnya itu matinya dalam laut kelem, jadi bagaimana? Kita harus ke laut kelem. Nah itu. Apa nyilem gitu? Nah itu kan doa yang penting itu kan. Iya, iya, iya. Aniyatu bilniat. Aniyatu bilniat minal qalbi. Artinya di hati itu apa kan gitu. Walaupun kita misalnya ya, wah kamu itu ke tempat orang tua kamu enggak ziarah kok ziarah ke makam para wali itu enggak baik. Nah, tinggal kita yang laksanakan bagaimana. Gitu ya. Kita ngelaksanakan bagaimana. Selagi kita tiap ziarah ya seperti saya misalnya. Saya bawa orang 10 ziarah. Ini leluhur dia itu yang sudah mati-mati itu dia kena juga semua, dikirim. Dikirim ya. Bukan harus ke kuburan. Nah itu tadi ila ruhi abi wa umi wa jadi wa jadatina wali dina masing-masing itu bapak kita, ibu kita, mbah kita, buyut kita, poyang kita, kena semua itu kok. Makanya kadang itu ya cuman bener, cuman kurang bener menempatkan itu. Kalau kita kan berbeda dengan orang lain. Kalau kita kan ibaratnya kita sudah tuh ngirim ke Rasulullah dulu karena itu buka pintu kunci, buka. Setelah itu orang tua kita yang kita urusi itu. Ya laruki abi wa umi wa jadi wa jadina wali waladina masing-masing ahli kubur. Jadi ibu kita, bapak kita, mbah kita, buyut kita terus kena semua itu. Nah, kan di situ. Nah itu semua sudah kenal. Nah, setelah itu baru para wali yang ngajari kita itu para ulia itu. Setelah para ulia sudah kita bisa. Nah baru kita itu yang mendukung siapa dulu itu kan di situ. Setelah itu baru yang meninggal di situ yang kita ziarahi. Nah, terakhir baru ibaratnya itu roh gaib atau suci yang di tanah, yang di sekitar situ dan yang diurusi dengan keluarganya maupun enggak, ya kita kirim. Nah, setelah itu terakhir baru khusus ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin, jadi semua ulama itu tuh kan itu. Untuk saat ini akan mungkin nggak muncul seorang wali Allah seperti zaman-zaman dulu lagi, dan bagaimana kita mengetahui bahwa si A atau beliau atau siapapun itu calon wali atau wali Allah, Pak? Bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Monggo jadi pun jelaskan. Kalau kita manusia biasa nggak bisa. Yang bisa mengetahui itu ya para wali. Jadi kalau kita nggak akan tahu. Paling hanya perbuatannya baik, itu bagus. Hanya itu kita tahunya. Tapi kalau yang mengetahui bahwa muncul itu tuh wali ya para wali. Orang yang punya kelas wali itu loh. Jadi orang sekelas wali yang tahu itu wali. nggak bisa menguatkan lagi wong apik terus itu wali, nggak bisa nggak ya. bisa. Apa tahu orang itu kelihatannya bagus, artinya tahu nggak? Iya, iya, iya. Nah di situ. Tapi kalau para wali kan tahu, sudah nyambung, artinya itu dalam hati, artinya itu yang nyambung, tahu. Iya. Lalu kita mana bisa nyambung, kita hanya ketahui dari mata aja kok. Iya, iya. Orang itu baik, orang itu suka dermawan, orang itu ibadahnya bagus, kan cuma hanya mata. Tapi dalam hatinya kan nggak tahu. Iya, iya. Iya, iya.
Untuk menutup Mbah, jadi jenengan dulu ini boleh dikatakan jenengan misalnya sahabatnya Gus Maksum jam dulu ya. Iya. Karena jenengan satu pondok dan satu kamar dengan Gus Iya, Maksum iya. Lirboyo yang beliau pendiri Pagar Nusa ya. Iya. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada kata-kata apa dari Gus Maksum pada waktu itu yang masih jenengan ingat sekali dan berkesan sampai saat ini Mbah Zohril? Ya dulu ya cuman mengatakan aja, kamu itu kalau nolong orang yang ikhlas itu aja sudah. Satu kata dari Iya, cuma beliau. satu kata aja ya. Jadi Kamu kalau niat nolong orang yang ikhlas itu aja itu. itu yang masih jenengan berkesan ya. Cuma nanya itu saja, nggak Luar ada yang biasa. lain. Jadi beliau mengatakan, nek kalau jenengan istilahnya gimana manggilnya Nyun Sewu? Dalam Manggilnya jenengan nggih Gus, oh, berikan gimana Gus? pas jenengan diucap itu perkataannya gimana? Apa Kakang kali Oh, kono nyeluk niku. Kang jenengan pripun? Kang, besok lagi pisah karo aku. Kowe nek upamane kepengin nolong-nolong wong ya sing ikhlas lho. Ora ikhlas ora teko emang kesel tok. Kata-kata yang masih jangan berkesan dari Enggak, ini seorang betok, beliau menipu. Gus Maksum seperti itu ya. Cuma nanya itu enggak ada yang Kang, lain. nek kamu nulung orang yang ikhlas gitu. Nah, cuma nanya itu aja. Masya Allah ya. Artinya kata-kata singkat tapi kalau diterjemahkan menjadi luar biasa itu ya. Jadi makanya sekarang ini kalau saya tuh nggak bisa dibohongi, nggak bisa bagaimana. Kalau orang menolong orang itu nggak ada, artinya aku nggak minta imbalan itu nggak ada. Wis dimanapun, kapanpun nggak ada. Cuman kan dua macam imbalan itu, imbalan dari Allah, imbalan dunia, kan itu loh. Tetap minta imbalan itu. Cuman kan kalau imbalan dari Allah itu yang ikhlas ikhlas itu imbalan dari Allah. Jadi nanti di akhirat kan situ. Jadi kalau kita dapat imbalan di akhirat, di dunia pun dapat, sudah Allah itu memberikan. Tapi kalau kita hanya dapat di dunia, akhirat belum tentu. Itu. Iya. Pak. Ya.